Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita, memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema akidah dan PLBJ ya, tapi di sini yang kita bahas hanya akidah tema saja ya, karena yang lain PLBJ kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian akidah kalian hafalan nama-nama malaikat ya. Oke, kita mulai dari MTK-nya. Di MTK kalian akan belajar tentang anak tangga. Ini tuh namanya anak tangga ya, anak tangga satuan meter ya, satuan panjang atau satuan meter ya. Oke, untuk apa Pak kita akan belajar anak tangga ini? Nah, anak tangga ini pertama kalian ketahui bagaimana cara mengubahnya dulu ya. Sumpama 1 meter berapa sentimeter, kemudian 1000 meter berapa kilometer gitu ya. Kalian harus tahu ya. Untuk dasarnya kalian hanya dijelaskan tentang cara mengubahnya dulu, tapi nanti pas di soal hotnya ya, soal yang susahnya itu kalian akan mempelajari tentang satuan meter dalam bentuk cerita. Harus paham betul pada dasarnya ini ya. Oke, di sini ada 7 tangga ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada km. Km itu apa Pak? Km itu kilometer. Ada HM itu hektometer. Kemudian dam itu dekameter. Kemudian m itu apa? Meter. Kemudian ada dm itu desimeter. Kemudian ada cm itu sentimeter. Kemudian mm itu milimeter ya. Oke, biar kalian hafal caranya, kalian baca dari km ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, diameter gitu ya. Maaf, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Cara bacanya seperti itu ya, dari atas dulu ke bawah ya. Nah, kemudian di sini Bapak akan jelaskan, di sini ada tanda panah Pak ya. Nah, di sini ada keterangannya, turun satu tangga itu dikali 10 ya. Jadi kalau turun 2 tangga dikali 100, kalau turun 3 tangga dikali 1000, kalau turun 4 tangga berarti dikali 10.000. Tinggal kalian tambahkan 0 ya. Kalau turun 1 ditambahkan 0 1, kalau turun 2 ditambahkan 0 2, kalau turun 3 ditambahkan 0 3 gitu ya. Oke, kalau sekarang yang naik Pak, yang naik itu bagaimana? Yang naik itu artinya dibagi dengan 10. Naik satu tangga, contohnya dari sentimeter ke diameter, desimeter itu naik satu tangga. Naik satu tangga itu kalian berarti dibagi 10. Artinya kalau dibagi 10, cara cepatnya nolnya dihapus ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang pembagian kumis ya, atau pembagian susun. Nah, di anak tangga ini kalian boleh menggunakan cara cepatnya dengan cara menghapus 0 ya. Oke, kalau naik 2 berarti dibagi 100, kalau naik 3 dibagi 1000, kalau naik 4 berarti dibagi 10.000 dan seterusnya ya. Nih Bapak punya contoh ya. Bapak punya angka 2000 cm
berapa meter. Nah, yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah tandanya. Kalian hiraukan saja angkanya. Tandanya kalian harus tahu dari sentimeter itu ke meter berapa. Nah, kita lihat. Sentimeter itu ada di sini, ya. Sentimeter itu ada di sini, kemudian meter itu ada di sini, ya. Berarti dia naik berapa tangga? 1, 2. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi berapa? Dibagi dengan 100, ya. Berarti jawabannya 2000 dibagi 100, ya. Nah, untuk cepatnya, cara cepatnya kalian tidak usah menggunakan pembagian kumis lagi, ya. Karena ini kebetulan 00 gitu ya. Nah, caranya kalian hapus yang ini 02 ini, ya. Kalian hapus, ya. Coret, ya. Kemudian karena kalian nyoret 2, maka di sini kalian juga coret, ya. Berarti hasil sisanya berapa? 20. Artinya, ya, 20 di sini 20, di sini tinggal 1. 20 dibagi 1 itu 20, ya. Semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi tinggal 20, ya. Oke, Pak, ini gimana, Pak? Sekarang 5 di cm berapa milimeter, ya? Sentimeter ke milimeter. Kita lihat. Sentimeter ada di mana? Sentimeter ada di sini. Kemudian milimeter ada di sini, ya. Ini berarti turun 1. Kalau turun 1 dikali 10, ya. Nah, kita kerjakan. Berarti 5 dikali 10. Ya, 5 kali 10 itu berapa? 50, ya. Atau kalian tambahkan 0 di angka 5-nya. 5 kamu tulis, tambahkan 01 menjadi 50. Berarti jawabannya ini 50. Oke, Bapak tambahkan lagi contohnya, ya. Seumpama di sini ada 450 cm berapa dm gitu, ya. Berapa desimeter, ya. Nah, kita lihat cm ke desimeter. Cm ke desimeter itu naik 1 tangga, berarti dibagi dengan 10, ya. Yuk kita kerjakan. 450 dibagi dengan 10, ya. Nah, sama dengan berapa, Pak? Yuk kita coret 1 0. Kemudian di sini kita coret 1 0. Nah, tinggal berapa? 45 dibagi 1. 45 dibagi 1 itu 45. Jadi di sini hasilnya 45 desimeter. Nah, itu untuk MTK, silahkan kalian pahami betul. Ditulis contohnya, ditulis anak tangganya, ya. Oke, berikutnya kita akan masuk di sifat. Buka buku paketnya halaman 4, ya, sifat-sifat bahan suatu benda. Nah, di situ memang gambarnya kecil karena di sini di buku paket kalian sudah ada. Yuk kita mulai dari yang terbuat dari kayu, ya. Nah, di situ kayu itu pasti keras, ya. Kemudian tidak tahan lama, mudah dimakan, rayap gitu, ya. Kemudian bersifat isolator. Isolator itu apa, Pak? Isolator itu tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Oke, kemudian
kemudian dapat dibentuk ya, diukir ya menjadi pintu, kemudian menjadi ukiran lemari gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada bahan yang terbuat dari kertas ya, kemarin mudah robek, mudah basah gitu ya, karena menyerap air. Kemudian yang terbuat dari plastik itu lembek ya, akan tetapi plastik itu tidak mudah terbakar ya. Kemudian tembus pandang, kemudian tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian juga di situ ada ringan ya, lentur, mudah dibawa kemana-mana dan tidak dapat menyerap air ya. Kemudian berikutnya bahan logam ya. Bahan logam ini menghantarkan panas, itu yang utama ya, menghantarkan panas. Kemudian biasanya bentuknya itu padat ya, pada umumnya padat, semua bahan logam itu padat seperti koin ya, yang gopean gitu ya, kemudian wajan itu bentuknya padat, kemudian tidak lentur, kuat, tidak dapat menyerap air ya. Kalau menyerap air berarti apinya ntar mati gitu ya, karena itu menghantarkan panas ya. Kemudian isolator itu juga tidak dapat menghantarkan panas ya. Isolator itu tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian di situ ada bahan kaca yang bersifat ya, kaca itu bersifat apa? Mudah pecah ya. Kemudian padat. Di situ ada tembus pandang ya, artinya kalau kalian berdiri di depan kaca, di situ ada bayangan kalian. Kemudian tidak menyerap air ya. Kemudian bahan yang terbuat dari karet. Karet itu lentur, kemudian kuat juga, elastis ya. Kuat di sini dalam artian kalau sudah terbentuk ya, contohnya seperti sandal gitu ya. Kalau memang karet itu memang mudah diputus ya kan, tetapi secara umum ya bahan karet itu sifatnya kuat, kemudian tidak tembus air ya. Nah, itu merupakan salah satu beberapa sifat yang harus kalian pahami dan bedakan ya. Kalau kalian tahu contohnya, kalian pasti akan tahu sifatnya. Contohnya buku ini sifatnya apa? Sifatnya mudah basah ya. Karena kalian tahu ya, mudah basah, mudah disobek gitu ya, karena ini terbuat dari kertas ya. Apalagi contohnya yang bangku gitu ya, contohnya bangku, lama kelamaan bangku itu kalau akan tidak dirawat, maka dia akan dimakan rayap ya, tidak tahan lama ya, kemudian mudah terbakar juga ya. Nah, jadi kalian pahamin bentuknya saja, nanti kalau kalian sudah paham bentuknya, sifatnya akan tahu ya. Oke, berikutnya yang terakhir kita akan belajar tentang sila keempat ya, benteng ya. Sila keempat ini tentang bermusyawarah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini menjelaskan tentang manusia itu butuh musyawarah. Musyawarah itu apa, Pak? Musyawarah itu suatu berunding, berkelompok atau berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah, mencari solusi dari sebuah masalah ya. Kemudian diperolehlah suatu kesepakatan ya. Kesepakatan bersama, contohnya di dalam keluarga ada suatu masalah. Nah, masalah itu jangan sampai keluar ke orang lain, selesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Kalian rembuk bersama, musyawarah bagaimana caranya ini gitu ya, agar bisa selesai dengan baik gitu ya. Gimana caranya? Kalian itu harus mencari solusi. Kemudian ketika kalian bermusyawarah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Contohnya kalian ada dalam forum itu kelompok ya. Seumpama di kelas aja dah. Kalian bayangkan di kelas, Bapak
kasih suatu masalah di kelas, ada suatu masalah seumpama di kelas kita musyawarah, seumpama di kelas itu ada kehilangan, mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian kita musyawarah berembuk, atau kerusakan ya, contohnya pintu rusak ya, kena tendang gitu ya sama teman, kita musyawarah kecil-kecilan, ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris, ada guru, dan semua siswa kita musyawarah. Kemudian setiap siswa yang berpendapat Bapak harus menerima dengan baik ya. Kemudian kalau memang pendapatnya kurang benar, Bapak harus menyanggah dengan baik atau dengan sopan ya. Kemudian dalam musyawarah kalian tidak boleh takut untuk memberi pendapat, jangan sampai takut. Nah, musyawarah ini kalian juga melatih agar kalian bisa berbicara dengan baik gitu ya, memberanikan diri untuk berbicara. Kemudian kalau kalian berpendapat tidak boleh memaksakan diri ya, untuk agar pendapat kalian itu diterima gitu. Gak boleh ngotot kalau berpendapat ya. Berpendapat itu kalian harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Kemudian biasa minta sebelum berbicara, maaf Pak, saya ingin berpendapat gitu. Gimana kalau kita sumbangan atau ngambil uang kas gitu untuk menggantikan gitu ya. Nah, atau ada pendapat lain menyanggah, maaf Pak, saya kurang setuju dengan pendapat ini, lebih baik karena uang kas itu kita gunakan untuk praktek, gimana kalau kita sumbangan lagi aja gitu. Nah, nanti kita rembuk bersama mencari suatu solusi dari sebuah masalah yang ada. Oke, itu beberapa isi atau kandungan dari sila keempat ya. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa hafalannya ya Bapak ucapkan. Semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.